Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah salat maghrib, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kita mendapatkan limpahan karunia-Nya, kesehatan, kesempatan, iman, Islam, dan banyak lagi kenikmatan yang lainnya. Sampai kita kepada Ida Quraisyin lis sahabah. Gangguan kaum Quraisyin kepada para sahabat Rasul. Jadi yang dihambat, yang dihalang-halangi itu tidak hanya Rasulullah saja, tapi para sahabat juga. Lama ra'at Quraisyun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtariman imtana'u an adahu wa aqbalu ala ashabihi bil ida wala siyamal mustada'afin alladina la nasira lahum fa akhadat kullu qabilatin tu'adibu man aslama minha bil habsi wad darbi wal ju' wal atas hatta sara al wahidu minhum la yastati'ul julusa wa la yadri ma yaqul min siddatil adab. Wa mimman udibu Bilal kana sayyiduhu Umayyah yaj'alu fi unuqihi jallan wa yadfa'uhu ila sibyan yal'abu nabihi wa huwa yaqul ahadun ahadun wa kana yakhruju bihi fi ramli sadidil hararah alladhi law wudi'at alaihi qit'atul lahmin lanadijat thumma ya'muru bis sahra fatudau ala sadrihi thumma yaqulu lahu la tazalu hakada hatta tamut au takfura bi Muhammadin wa ma zala kadzalika hatta istarahu Abu Bakrin wa khallasahu wa Ammar ibnu Yasir kanu yu'adibunahu binnar hatta mata Abu Ammar wa ummuhu tahtal adab wa akhuhu wa ummuhu wa Khabbab ibnu al-Arad kanat maulatuhu ta'ti bil hadidah al muhmatun fataj'aluha ala dhahrihi liyakfura fala yazidu dzalika illa imana. Ketika orang Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW tetap dihormati, asbaha azizan muhtariman, ya, tetap kelihatan mulia, tetap kelihatan dihormati, imtana'u ala adahu, mereka menghentikan penganiayaannya kepada Rasul, ya. Jadi tidak banyak membantu, ya, seperti itu. Jadi pakai logika sederhana, ya, kalau raja lebah itu tidak bisa dibunuh, berarti bunuhi saja itu anak buahnya lebah. Nanti raja lebah kan sendirian, gitu ya. Karena raja lebahnya susah dibunuh, gitu. Nah, raja lebahnya bisa dibunuh, itu mungkin bisa bubar itu nanti, ya kan? Tapi ternyata ini tidak. Rasulullah tetap mulia di kalangan orang Quraisy. Faktanya adalah walaupun mereka membenci Rasul, tapi pada hakikatnya mereka menyayangi Rasul. Membenci Rasul karena Rasul membawa Islam saja, tapi karakter baiknya tetap terpelihara di hati orang Quraisy, orang musyrik sekalipun. Faktanya masih menitipkan barang kepada Rasul, masih percaya, tidak ada kaitannya dengan ajaran Rasul, masih saja percaya kepada Rasul untuk menitipkan barangnya, begitu ya. Nah, malah tidak percaya kepada sesama penyembah berhala, nah, gitu ya. Makanya mereka aqbalu ala sahabah bil ida. Tujuan penganiayaan akhirnya diarahkan kepada para sahabat Nabi, terutama mereka al-mustadha'afin, kaum yang lemah. Nek mustad'afin versi Indonesia itu orang-orang miskin.
begitu ya. Kalau kita lihat pelang di pinggir jalan, baitud du'afa, gitu ya, gitu kan ya. Jadi ini adalah tempatnya orang-orang lemah, gitu. Jadi lemah di Indonesia itu identik dengan lemah finansial. Gitu. Ya banyak penyelewengan makna sih sebenarnya ya. Itu kalau panjenengan lihat itu bakul bakso, bakul ini yang keliling itu ya, yang di perumahan kita ini loh, itu tajir itu sebenarnya. Apa tajir? Tajir itu pedagang. Bakul cilok pakai sepeda itu tajir. Bakul gorengan itu ya, yang keuntungannya nggak seberapa, itu tajir. Buka kamus, tajir artinya apa? Pedagang. Orang Indonesia enggak. Daripada saya menikah dengan bujang miskin, lebih baik duda tajir. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Apa itu artinya tajir? Kaya raya. Begitu. Nek mau pakai istilah Arab, istilah yang benar, agnia. Itu udah pasti. Agnia itu artinya orang-orang kaya. Daripada bujang miskin, lebih baik duda agnia. Itu lebih tepat daripada duda tajir. Nah, duda tajir banyak itu. Istrinya nggak kuat dengan kemiskinannya, mati. Akhirnya suaminya ngenes, ya jualannya apa adanya, keuntungannya paling 20-30 ribu sehari. Itu tajir itu. Itu ya, saya nggak mau dengar lagi jamaah Masjid Nurul Falah dan yang mendengar ya kajian kita malam hari ini. Istilah kaya ya agnia, ya tajir itu pedagang. Kembalikan istilah pada tempatnya begitu ya. Kita kembali. Mustad'afin di sini itu tidak identik dengan kemiskinan, enggak. Mustad'afin itu orang yang tidak punya backing. Seperti itu. Nah, di kelasnya Abu Bakar itu mustad'afin. Kaya loh Abu Bakar itu, tapi mustad'afin. Jadi Abu Bakar itu pernah ya, ketika suatu hari Abu Bakar mau menghalang-halangi orang Quraisy yang ingin menyakiti Nabi, Abu Bakar itu dihajar oleh orang Quraisy beramai-ramai. Orang kaya raya ya. Punya apa? Punya budak banyak yang siap membela Abu Bakar ya. Nah, gitu. Tetap dipukuli sampai babak belur. Akhirnya sama bapaknya Abu Quhafah yang disegani, sudah bubar. Abu Bakar dibawa ke rumahnya. Setelah dibawa ke rumahnya mau diobati, Abu Bakar nggak mau. Begitu ditanya, lu kenapa? Ini kamu udah darurat, kayak gitu. Rasul Abu Bakar yang sedang sakit, ya benjut, badannya lebam, ya pokoknya anulah sakit, ya. Begitu babak belur. Itu Abu Bakar itu masih sempat-sempatnya mikirkan sahabatnya itu. Maka tanya kepada ibunya, Bu, gimana nasib teman saya itu? Abu Bakar nasibnya Muhammad gimana? Ibunya jawab sekenanya. Ini kalau di dalam versi Nurul Yakin yang utuh. Ini kita pakainya yang khulasoh, yang kesimpulannya. Gimana nasib sahabat saya itu? Siapa? Muhammad. Dia baik-baik saja. Itu langsung jawab kayak gitu. Karena dia udah nggak kuat lihatnya anaknya Abu Bakar di babak belur kayak gitu mau diobati. Enggak, antarkan dulu saya ke rumahnya Muhammad kayak gitu. Nanti babak belur itu digotong ke rumahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat segar bugar, oh iya, saya percaya baru pulang, baru mau diobati. Abu Bakar itu mustad'afin, Umar mustad'afin, ya, ceger. Disebut nama Umar, kawan atau lawan gentar. Bukan berarti Abu Bakar, bukan berarti Umar nggak dikeroyok. Ya pernah dikeroyok, ya babak belur juga. Mike Tyson ya, dikeroyok binaragawan 20, yakin Mike Tyson kalah, bener nggak? Ya kan? Ya tetap. Loh segede apapun badannya Umar dikeroyok bareng-bareng ya kalah juga. Karena Umar bin Khattab tidak memiliki jabatan struktural di kota Mekah itu nggak punya. Seperti itu, walaupun dia kuat.
Apalagi yang ekonominya biasa ya, atau Buddha, wah ini lebih parah lagi. Makanya di sini kriteria mustad'afin adalah alladzina la nasirolahum. Tidak ada yang membackingi dia, nggak ada. Yang menolong dia itu nggak ada. Fa'akhodat kulla qabilatin yu'adibu man aslama minha. Setiap kabilah di Mekah itu ada 12 kabilah. Masing-masing kabilah itu menyisir atau menggeledah ya, atau mensensus ya, siapa di antara warga kabilah itu yang mengikut Nabi Muhammad. Itu dicek satu persatu, disensus dengan ketat ya. Man aslama minha. Kemudian apa yang mereka terima dari para sahabat Nabi yang disiksa itu, mereka diperlakukan yang pertama bil habasi ya. Ada yang dipukul ya. Maaf, ada yang dipenjarakan. Sahabat Nabi itu ada yang dipenjarakan, ada yang bidorbi, ada yang dipukul, ada yang bilju, ada yang dilaparkan, ada yang wal atos dihauskan itu ya. Hatta soro wahidud minhum, sampai salah seorang di antara mereka la yastati'ul julus, tidak sanggup lagi duduk saking beratnya siksaan itu. Wala yadri ma yaqul, sampai enggak paham lagi dia sedang ngomong apa. Berarti sudah parah itu. Min siddatil adab, saking beratnya siksaan yang mereka terima. Nah, di antaranya di sini poin yang keempat, wa mimman udzibu ya, di antara yang disiksa, yang dianiaya itu adalah Bilal. Di antara yang dianiaya itu adalah Bilal. Tuannya Bilal itu namanya Umayyah bin Khalaf ya. Tuannya Bilal ini yaj'alu fi unuqihi hablan ya. Mengikat leher Bilal dengan tali ya. Kemudian wa yadfa'unahu ila sibyan yal'abuna bihi. Kemudian talinya itu diserahkan kepada anak-anak supaya diganggu oleh anak-anak ya, oleh anak-anak kecil. Ya mungkin ya diselomot, kalau di Indonesia mungkin ya bisa diselomot api, bisa dilempari batu gitu ya, bisa ditunggangi, bisa ditendangi, namanya anak-anak kecil ya. Dikitukan ya. Wahwa yakul, saat itu Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya satu, satu, Allah yang satu, Allah yang satu begitu. Wa kana yahruju bihi fi romli. Enggak puas dengan itu, Umayyah masih saja kemudian membawa Bilal ya menuju ke tempat yang panas ya, di padang pasir yang panas. Pernah saya singgung sebelumnya, lau wudi'at alaihi qit'atul lahmin, seandainya tanah tadi yang dijadikan tempat tujuannya Umayyah diletakkan potongan daging, lana dijat, daging itu pasti akan matang. Padang pasir yang panas itu ya, Bilal dibawa ke sana terus ditelentangkan di situ. Yang apabila diletakkan potongan daging, daging itu matang saking panasnya. Dan itu Bilal hidup-hidup ya, tanpa pakai baju ditelentangkan di situ. Bahasa kasarnya berarti memanggang orang hidup-hidup nanti. Nah, gitu ya. Tsumma ya'muru bisokhra, belum puas, Bilal masih perintah budaknya yang lain untuk mengambil batu besar, as-sokhra, batu besar. Fawudi'a ala sodrihi, kemudian diletakkan di atas dadanya. Jadi punggungnya dipanggang, kemudian di atas dadanya ditimpakan batu. Umayyah ngomong begini ya, la tazalu hakada hatta tamut au takfura bi Muhammad. Bilal, ini tidak akan berakhir sampai kamu mati atau kamu durhaka kembali kepada Muhammad.
atau kamu ingkar dari Muhammad. Wa ma zala kadzalik, dan akan terus seperti itu hatta istarahu Abi Bakrin wa khallasahu, sampai dibeli oleh Abu Bakar. Ya, sampai dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Jadi Bilal disiksa seperti itu tetap mempertahankan keimanannya. Ya karena memang kalau kita kaji ya, Al-Quran kan dibagi dua, ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu isinya tentang keyakinan, isinya tentang kisah para umat terdahulu, isinya tentang peristiwa surga dan neraka, istrinya tentang kiamat, gitu. Itu surat Makkiyah itu. Kenapa? Karena umat Islam saat itu butuh penguatan keyakinan atau akidah. Maka diberikan contoh-contoh umat terdahulu. Maka tidak ada surat Makkiyah itu membahas fikih, itu enggak ada. Yang dibahas tentang keyakinan, tentang akidahnya gitu. Sampai di antara surat Makkiyah itu kan ada surat Ad-Duha ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, kamu harus tahu, ma wadda'aka, Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu dan sahabat-sahabatmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Allah tidak membenci kamu dan sahabat-sahabatmu. Kenapa? Walal akhiratu, akhirat itu khairun laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada kehidupan dunia. Makanya Bilal kuat disiksa itu, akhirat lebih baik daripada dunia, maka dia kuat. Dua, Allah tidak membenci kamu Bilal. Jadi kalau kamu disiksa seperti ini, Allah tidak membenci kamu dan Allah tidak membiarkan kamu. Tenang, ada waktunya kamu nanti bebas, kayak gitu. Kalau tidak meyakini hal itu, pejuang Palestina sudah menyerah dari dulu. Ya, sudah menyerah dari dulu. Buat apa melawan Israel yang didukung oleh orang-orang kafir seluruh dunia? Melawan sama dengan bunuh diri. Tapi pejuang Palestina itu enggak kayak gitu. Ya kan? Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan kamu sendirian, ya. Dan Allah tidak membenci kamu, maka orang Palestina kuat sampai hari ini. Tadi pagi, ya, saya dapat informasi diserang lagi itu jalur Gaza, kurang ajar banget yakin, ya. Seperti itu. Makanya ini kunut subuh harus dijalankan terus, ya. Sampai menurut ketentuan syar'i itu berturut-turut selama 40 hari. Terus kunut terus kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi harus tetap dilakukan biar kaum muslimin segera bebas, terutama saudara kita di Palestina. Kita balik lagi sampai a'taqahu Abi Bakrin, sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar. Itu tadi ya, bahwa penyiksaan kepada Bilal, ya Bilal nggak ngerti ya skenario Allah ya, bahwa dia akan dimerdekakan oleh Abu Bakar, kan nggak tahu. Yang pasti akhirat lebih baik. Jadi seandainya aku disiksa oleh Umayyah sampai mati, kalau sudah mati saya tidak merasakan sakit lagi, begitu kan? Kalau sudah nggak merasakan sakit lagi, berarti aku sudah pindah ke akhirat, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Aman, makanya kuat ya. Ketika melihat Bilal disiksa, Abu Bakar mendengar informasi itu, lalu segera mendatangi Umayyah, bosnya Bilal. Ini budak ini kamu jual berapa? Nah, gitu. Bayar saja semaumu kayak gitu ya. Kemudian bagaimana kalau saya bayar 10 dinar? Bayar 10 dinar. 10 ping 4,5 gram emas LM. Berapa itu duitnya? Ya. Berapa? 40 gram LM itu duitnya piro? 40 juta lebih ya. 40 juta lebih biaya memerdekakan Bilal. Begitu Bilal dilepaskan ya, Umayyah masih mempersekusi Abu Bakar. Memang orang Islam itu rata-rata bisa dibodohi.
gitu. Sahabat Nabi itu, sahabat Muhammad itu rata-rata bisa dibodohi. Mengapa dia kok berani bayar 10 dinar? Wong 1 dinar saja mau saya lepaskan. Ngapain? Budak nggak berguna kayak gitu dipelihara. Jual aja gitu. Abu Bakar bilang kayak gitu. Abu Bakar malah nyemes. Umayyah, kenapa kamu minta 10 dinar? 100 dinar loh, tak bayar. Kamu ngomong 100 dinar tak bayar. Begitu. Oh, mau dipersekusi malah ditantang sekalian. Abu Bakar duitnya anak, berani ngomong kayak gitu. 400 juta lebih ya. Lo kok njaluk 40 juta, 400 juta ini ya. Innova Reborn ya, saya korbankan untuk memerdekakan Abu Bakar, memerdekakan Bilal, beres. Minta kok cuma carry, kan gitu ya. Kan gitu ya bahasanya sekarang ya. Minta cuma carry. Innova Reborn terbayar. Gagah banget Abu Bakar ngomong gitu ya. Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Pengen ditunjukkan kepada orang Quraisy itu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Berarti itu sebenarnya perang urat saraf itu sudah dimulai. Dan ternyata menurut masih ingat ya, Perdana Menteri Inggris era tahun 1897 ya, namanya Edward siapa saya lupa namanya ya, ada di file saya itu mengatakan kamu tidak akan bisa mengalahkan umat Islam dengan kekuatan fisik, tapi jauhkan umat Islam dari Al-Quran ya. Dekatkan umat Islam dengan musik dan seks, itu lebih efektif menghancurkan umat Islam ya daripada 1000 meriam. Nah, dibuktikan itu ya. Artinya Edward Snellen ya, saya ingat namanya itu ya. Edward Snellen itu ngomong kayak gitu. Ya. Artinya ide perang urat saraf itu sudah dilontarkan oleh Perdana Menteri Inggris abad 18. Dan umat Islam Indonesia itu dihancurkan dengan cara seperti itu, dengan perang urat saraf, gitu, dan seterusnya. Untuk menaklukkan Indonesia dengan kekerasan nggak bisa kelihatannya ya. Sudah orang kafir sudah cukup belajar banyak dari Aceh sampai Indonesia Timur. Belanda itu bangkrut, VOC itu bangkrut gara-gara Teuku Umar. Jangan tahu itu sejarahnya, bener ya? Gara-gara Teuku Umar itu. Teuku Umar itu kalau berpura-pura itu sempurna. Perang melawan company itu ya, terdesak ya. Logistik terdesak ya. Amunisi terdesak kayak gitu. Nyerah itu ya. Nyerah gitu. Nyerah dan meyakinkan itu. Kalau nggak percaya saya bergabung dengan Anda VOC, saya mau nyerang kampung itu. Cepat menyingkir, kampung dikosongkan, terus Teuku Umar membabi buta menyerang situ, kayak kampung saya musnahkan, kayak gitu. Bergabung dengan Belanda, dapat akomodasi, ya kan? Dapat amunisi, kabur lagi nyerang Belanda lagi. Itu berulang kali, ya. Dan Belanda percaya terus. Bangkrut 6.000 gulden ini. Sampai VOC itu bangkrut. Akhirnya era baru 1904 VOC dinyatakan suruh mundur dari Indonesia, orang becus menjajah Indonesia, ganti pemerintahan Hindia Belanda. Itu pola Teuku Umar sama istrinya ini. Perang yang paling lama dan melelahkan itu Aceh itu ya. Bikin bangkrut gitu. Inggris belajar itu dari Indonesia dari situ. Makanya bagaimana Al-Quran itu jauh dari orang-orang Indonesia gitu. Makanya kita jangan jauh dari Al-Quran ya. Al-Quran berarti dekat. Dekat itu bukan berarti hanya disakoni saja, tapi dibaca. Baik, kita balik lagi. Seperti itu ya. Jadi Abu Bakar memerdekakan Bilal ya dengan 40 juta gitu. Luar biasa ya. Dan akhirnya Bilal selain dia bebas dari siksaan, Allah memberikan bonus, dia jadi orang merdeka ya. Orang musyrik
Buddha, ya milih Muslim merdeka, ya kan? Iya. Maka dia Muslim dulu, lalu dimerdekakan. Bilal jadi orang merdeka. Kalau dia milih murtad dengan kekafirannya yang lama, dia akan terus jadi budaknya Umayyah seumur hidupnya. Makanya benar itu, lal akhiratu khairul laka minal ula, dibuktikan sendiri. Lah kita hari ini percaya enggak khairul laka minal ula? Kemudian wa Ammar ibnu Yasir serta Ammar bin Yasir kanu yu'adzabunahu, mereka orang-orang Quraisy ya menganiaya Ammar bin Yasir ya bin nari ya dengan api khatamata Abu Ammar, sampai ayahnya Ammar bin Yasir itu tewas atau wafat ya, wa ummahu dan ibunya tahtal adzab ketika penganiayaan itu belum berakhir. Jadi Ammar, bapaknya, ibunya itu disiksa bareng-bareng, dianiaya di satu tempat. Begitu ya. Dianiaya sampai bapak ibunya wafat. Berarti saking beratnya ya, penganiayaan orang-orang kafir Quraisy itu ya. Kalau di dalam Sirah Ibnu Hisham itu bapaknya Ammar bin Yasir, yaitu Yasir bin Amru, itu api itu didekatkan sedekat-dekatnya, kayak panjenengan bakar sate lah. Tapi itu wong loh, wong urip ya, bukan potongan daging loh. Nah, orang hidup ya, depan belakangnya itu nanti api diselomot, jauhkan, selomot, jauhkan. Dan jelas nggak ada air minumnya di situ ya. Selomot, bakar, selomot, bakar, selomot, bakar sampai meninggal. Itu bapaknya Ammar bin Yasir, yaitu Yasir bin Amru. Loh kenapa? Kok satu keluarga bisa Muslim semuanya? Ya kadang-kadang kalau untuk mengislamkan orang itu tidak selalu harus dengan dalil syar'i, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak harus. Jadi Ammar bin Yasir itu cara mengislamkan orang tuanya, kata Ibnu Hisham, itu rada unik ya. Begitu. Jadi keluarga Ammar bin Yasir itu punya berhala terbuat dari tanah liat lah. Kalau sekarang ya kayak keramik ya, keramik patung ya. Taruh di atas lah, di atas lemari di tengah gitu ya. Nah, seperti itu. Pak, masuk Islam lah Pak, karena Islam itu Pak, Bu, ini ajaran yang baru ya, akan membawa selamat dunia dan akhirat, bla 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 bla, dijelaskan tentang Islam. Kue agama sing digawa Muhammad ya, nah, gitu. Saya nggak percaya karena dari nenek moyang kita, agama kita ya ini paganisme, penyembahan kepada berhala. Ini. Tapi Rasul bersabda begini, apa Bapak nggak tahu bahwa Muhammad itu bla 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 bla, diterangkan bahwa Muhammad itu orangnya jujur, orangnya baik, orangnya pemurah, orangnya penyayang, disebutkan semuanya, dia seorang Rasul, dia dapat wahyu, dijelaskan semuanya. Enggak nak, enggak ya enggak. Ya. Pokoknya bapak sama ibu tetap mengikuti ajaran nenek moyang kita, menyembah berhala. Kayak gitu. Ammar bin Yasir akhirnya punya trik itu, berhala dari tanah liat di atas lemari di tengah-tengah, ditaruh di padon lemari di pojok lemari, taruh di ujung. Nah, suatu saat Ammar bin Yasir dengan sengaja nyenggol lemarinya, ya, keludah kayak gitu. Akhirnya berhalanya jatuh dan pecah. Nah, kowe aja ngawur, kualat kamu, ya. Tuhan kamu goyang sampai jatuh dan pecah. Di garis bawah itu sama Ammar bin Yasir. Pak, Bapak tadi bilang apa? Tuhan jatuh, ya. Kemudian jadi pecah, ya. Karena ulahmu Tuhan jadi jatuh dan pecah. Pak, Bu, Tuhan panjenengan itu lemah banget. Nek dia memang Tuhan, lemah banget itu memang namanya tanah liat, dia terbuat dari lemah ya. Tuhan Bapak itu memang lemah beneran itu ya. Terbuat dari lemah itu. Tuhan Bapak memang lemah banget. Nek Tuhan itu kudune ngerti arep dijahili. Apa? Makhluknya itu kudune ngerti. Menghindar kayak apa gimana ya.
Ya aku harus dijahili karo anak kayak nyong balik nang tengah maning kan harusnya begitu ya. Oh, patuh ya tetap di situ ya. Memang goblok ini Tuhan panjenengan ini. Ya, mau dijahili makhluk kok nggak ngerti ya. Udah Pak, ini Tuhannya Muhammad ini yang paling benar, bla 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 bla. Jelaskan. Begitu. Itu baru bisa nerima. Baik, apa kira-kira kaum muslimin itu masih menyembah berhala? Iya. Di dalam kitab Fathul Majid, jangan bisa buka itu. Ada satu bab di sana dalam kitab Fathul Majid, inna ba'du hadil ummah ya'budunal authan. Ada bab khusus di dalam kitab Fathul Majid itu. Sesungguhnya sebagian dari umat ini kembali menyembah berhala. Coba ya. Jangan penasaran dengan kitab itu, datang ke rumah. Wes, ya. Bahwa sebagian umat ini kembali menyembah berhala. Jadi selain menyembah Allah, ya menyembah berhala kayak gitu. Makanya ya Idul Adha kan kurban ya. Kurban ya. Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah ya, kelar ya Dzulhijjah ya. Habis Dzulhijjah kelar, masuk bulan Muharram namanya Suro. Saat itu banyak kaum muslimin musyrik lagi ya. Jangan menikahkan anak di bulan Suro, kualat. Nah, bener nggak? Di Jawa itu, jadi orang Jawa saya paksa untuk percaya dengan fenomena ini. Nah, itu. Saya paksa percaya, bener kan? Jangan melakukan resepsi pernikahan di bulan Muharram, kualat. Nah gitu. Makanya habis Idul Adha itu banyak marang gawe sejak Syawal sampai berakhirnya bulan besar, ya kan? Padahal itu kebodohan itu menurut saya, bodoh menurut saya. Justru nek jenengan melakukan resepsi pernikahan di bulan Syawal, nggak baik di bulan Muharram, itu malah nggak banyak saingan. Iya, sing kondangan ke rumah panjenengan banyak itu. Nah jenengan pinter ekonomi, kudune resepsi itu malah di bulan Muharram, nggak banyak saingan. Ya enggak? Bulan Syawal sehari undangannya papat. Satusan, 400. Berhubung penghematan, akhirnya seketan kena jenengan itu. Nek bulan Muharram nggak ada saingan, sing kudune nyumbang 100 dadi 200. Bodoh nih weh. Jadi ngerti enggak? Kenapa sih kok orang Jawa tidak boleh resepsi pernikahan di bulan Muharram? Jangan ngerti enggak? Kok bisa begitu? Gimana Pak? Mohon diluruskan ya kalau salah ya. Kenapa resepsi di bulan Muharram itu kualat? Karena di bulan Muharram itu saat itu Raja Mataram sedang menikahkan putranya. Begitu. Jadi sebagai nayoko, sebagai rakyat, kuwi ojo nyaingi raja yang sedang hajatan. Karena raja itu khalifah, kowe kualat, kayak gitu kan. Jadi teorinya itu. Jadi ojo nyaingi rojo kayak gitu. Jadi kalau kamu resepsi sedurungnya apa setelahnya gitu loh. Lah saiki rajane sapa? Ora eneng saiki. Nah, tuh. Lah kok bisa kualat musyriknya itu di kualatnya itu. Gitu ya. Ini ide ini ya. Jadi nanti kalau panjang resepsi pernikahan bulan Muharram. Ide itu harus ada royaltinya loh Pak. Ide dari saya. Berarti nek jenengan resepsi ya 0,2% serahkan ke saya. Loh ide loh, penting loh ide itu ya. Gitu Pak ya. Nanti kalau resepsi di bulan Muharram kayak gitu. Loh tadi kan udah dibilang bahwa itu tradisi lama. Jangan menyembah berhala lagi. Ya.
Nah itu ada ilmunya, saya pernah dengar. Nah itu ada ilmunya. Karena itu si kewan itu waktu bertelurnya di bulan-bulan itu. Saya ngerti ilmunya, itu bukan masalah kualat, bukan. Ya. Itu ada ilmunya, Pak. Berarti negor wit ki ana aja ning wulan 2 karo 7. Saya pernah dengar informasinya dari orang kehutanan, saya pernah dengar. Nah, gitu. Itu musyrik. Saya kan ya awalnya saya sepakat. Itu musyrik, Pak, saya bilang itu. Ustadz, itu bukan musyrik. Begini kajiannya. Begitu. Nah itu, resepsi itu kajiannya itu roco, jangan menyaingi raja kayak gitu. Nanti sebagian umat ini kembali menyembah berhala. Oke, kalau tidak resepsi itu biasanya apa? Sedekah laut, gitu ya. Itu ya di bulan Muharram juga, ya Allah. Lah kemarin habis kurban, ya, habis kurban di bulan Muharram ya. Kenapa di bulan Suro dia malah kurban kepada Nyi Roro Kidul? Tuh. Alasannya apa? Tapi ada ini juga. Setengah gini ya, sugesti itu dapat 50% ya Pak ya, teorinya ya. Benar nggak Pak Samad? 50 sugesti kan 50% ya. Sugestinya kualat, ya kualat. Mulanya jangan percaya sama sugesti itu. Begitu. Saya ini kan pernikahan putranya saya nanti. Ya nunggu aja, jodohnya anak saya belum ketemu. Jodohnya anak saya belum ketemu ya. Seperti itu. Tapi beberapa yang pernah saya datangi saat resepsi pernikahan, diantaranya orang Grendeng kayak gitu ya. Ada lagi orang Kembaran daerah UMP sana ya. Ternyata keluarganya baik-baik saja, nggak pengantennya, nggak ininya ya, nggak keluarga besan, orang tuanya ya fine saja ya, baik-baik saja keadaannya ya. Oh gitu, iya. Nah, gitu ya. Jadi tergantung seorang itu ya, kembali menyembah berhala ya. Ya. Jadi di tempat-tempat tertentu itu wingit itu kan orang Islam masih percaya kan. Tempat ini angker, tempat ini begini gitu. Sementara Allah itu mengajarkan kepada kita, Masya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah atas nama Tuhanmu. Membaca itu dua, membaca ayat syar'i dan membaca ayat kauni. Membaca ayat dalam Al-Quran dan hadis, ya kan, bukti wahyu dari Allah, dan ayat di alam semesta. Begitu. Untuk kalangan akademis, segala sesuatu itu dipercaya kalau ada data-data empirisnya. Begitu Pak Slamet ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, dan saya sudah membuktikan sendiri di belakang di Jalan Jatisari itu ada sebuah SMP negeri. Di belakangnya itu tempat angker katanya. Saya sampai sekarang Pak Slamet masih konon Pak. Beberapa orang itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sampai hari ini, sampai saya pindah ke Sapir itu masih konon Pak. Karena saya belum membuktikan. Itu yang namanya satpam ngomong, Pak Sodik saya lihat di sana begini begitu. Hari apa, jam berapa, pasarannya bagaimana? Tak takoni detail. Malam itu ya, sebelum saya sholat malam, ngujang ngepit ngono. Ya. Tunggoni ana apa ora? Ora. Jadi sih konon bae seprene, jare ana kunti ning ngono. Loh. Loh,
Loh, panjenengan tinggal di situ, terus jenengan nggak percaya, kayak gitu ya? Ya sudah. Loh, jenengan nggak punya data-data empirisnya, lah gimana jenengan mau takut? Ya kan? Karena jenengan punya datanya. Memang penampakan di rumah panjenengan, jenengan mewawancarai. Berani observasi ya Pak Slamet ya? Berani, kayak gitu. Kayak gitu. Mbak, dene wengi-wengi nang kene, ujare Pak Eko paguyuban dan jare Pak RT. Jare Pak RT ya, Pak Aji, kowe ora ana warga sing jenenge Kunti kuwi ning kene ora ana. Jajal KTP mundi kan itu data empiris loh Pak. Ya kan? Mana itu? Lu nyong makhluk gaib kenapa kamu nyata? Kuwi wis terbantahkan di situ. Bener kan? Nah, tuh. Karena ya Allah sugesti itu 50%. Neng kono ada Kunti. Lah jenengan kita itu tersugesti ada. Lah Pak Aji sugestinya enggak ada. Ya enggak ada. Sebagai ketua RT walaupun warganya cerita sampai mencret kayak gitu ya. Pak Aji tetap sugestinya no baik. Pak Aji kalau nggak percaya datang ke sana sesuai jam, hari, waktu, pasaran ke sana. Orang bakal keton Pak Aji selama jenengan sugestinya tidak. Nah, gitu. Nah itu. Nek setan dan jin ada, nah, gitu. Begitu berulang kali Pak, itu saya membuktikan di belakang SMP itu ya. Jam berapapun sebagaimana kata satpam, beda jam, beda cerita, beda waktu, beda hari, tak ikuti kabeh itu enggak ada yang menampakkan diri itu. Nek ada jadi saya mematkan bawa HP kayak gitu ya. Nah, hidden kamera Pak, wawancara ya. Masuk YouTube viral Pak, cair Pak, kayak gitu. Bahwa Kunti itu benar-benar ada berdasarkan hasil wawancara viral Pak. Benar nggak? Ya. Makanya di situ kita edukasi sekalian di situ harusnya. Edukasi di situ bahwa seorang muslim itu tidak boleh kembali menyembah berhala sebagaimana yang telah disinyalir oleh kitab Fathul Majid tadi. Iya. Ketika mempersembahkan konten kesirikan ya, itu malah ada narasi di situ yang menjelaskan bahwa ini bukan untuk dipercaya. Ya, begitu. Itu harus ada garis bawahnya biar kesirikan tidak semakin merajalela gitu. Udah masuk Isa ya? Kurang ya. Itu kembali kepada pelaku, artinya dia percaya apa enggak? Jadi begini ya, itu gimana Pak? Bagaimana kita penontonnya gitu ya? Lah kalau penontonnya itu sugesti kesirikannya semakin besar, haram bagi orang itu. Dan bagi kita ya. Bagi kita susana main itu malah jadi bahan ketawaan saya itu ya. Kayak uang golek duit polahe kayak gitu Pak Slamet gitu pikirnya. Apa ana cerita liyane kayak gitu ya. Sundel bolong dari pohon bawa anak ya, tuku bakpao. Iki kurang ide gitu. Saya ketika nonton itu berpikirannya malah ke situ. Kaya bakul bakpao itu jangan kurang ajar banget. Itu kan mencemarkan bakul bakpao Melasi lah. Ya kan? Bakpao terus diwehi godhong ya jan susana ya jan ngawure pol ya jan ya. Itu jadi bahan ketawaan saya itu. Dan itu belum berakhir ternyata. Berlanjut lagi Genta Buana Paramita itu. Dah kayak ya kan. Babi ngepet ya kan, ini ngepet apa kayak gitu ya. Oh alah, kehidupan itu kayak gini ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kesirikan itu ada ya. Kaum muslimin kembali melakukan kesirikan itu ada seperti yang disinyalir oleh Nabi. Kalau bahasanya itu ya budunal ausan. Baik, ada nih satu dahulu.
Jemaah sekalian, jadi apa yang disinyalir oleh Rasul bahwa sebagian umat ini kembali menyembah berhala, diantaranya ya setan ada kepentingan di situ supaya manusia itu kembali menyembah berhala dengan menakut-nakuti orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim supaya takut dengan suatu tempat, gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang kita juga dihadapkan kepada fenomena bahwa apa yang disabdakan Nabi itu benar. Ini pengalaman saya sendiri ya. Di dalam sebuah nas itu dijelaskan ya, kalau ada anjing hitam warnanya besar, anjing hitam yang besar itu diantaranya indikator penampakan jin. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Ada anjing hitam besar itu bisa jadi penampakan jin. Itu saya ngalami setelah ronda ketika di Gria Satria dulu. Segede-gedenya anjing, nek pagar kok tingginya sekitar 2 meter ya, itu insya Allah nggak bisa lompat seperti apapun anjingnya. Bener ya Pak ya? Bener ya? 2 meter loh Pak ya, anjing nggak akan bisa lompat. Pagar rumah saya di Sumampir yang jelas dari ke arah kebun itu udah saya kunci, saya buka kalau ada keperluan ke kebun. Setelah ronda itu pintu gerbang saya gembok jeglek dengan yakinnya. Satu. Ketika saya membuka pintu rumah, tahu-tahu ada sekelebatan anjing hitam di belakang saya. Ya. Secara manusiawi ya, manusia loh Pak ya, kaget juga. Ya Allah, kok bisa ada anjing lewat sini padahal gerbang dikunci dan tidak mendengar apa hentakan kaki di atas keramik, nggak dengar. Seumur-umur saya dengar sekali di situ dan lihat. Gitu. Apakah setiap pulang ronda? Tidak, hanya sekali. Dan tidak ada perlunya saya. Ini kira-kira malam Kemis apa ya? Pon, wage, kliwon, manis, ora, nggak ada keperluannya. Saya lihat kayak gitu. Nek orang itu bisa jadi, oh kok saya lihat penampakan ya, itu setiap malam apa ya, hari apa ya, ini apa ya, nanti akan nampak lagi dimanfaatkan oleh jin itu tadi. Karena saya tidak ada kepentingan, tidak ada urusan. Kamu jin di alammu sendiri, aku manusia di alamku sendiri, urusannya dewek-dewek, begitu. Nggak usah di ini lagi, udah biarin. 2 pengalaman lagi. Itu katanya, sekali lagi katanya ya, itu di jembatan gantung Patik Raja ke kiri ke arah Sampang ke Basen, nah di situ itu katanya angker juga. Ya pernah saya lewat situ malam-malam ya 12:30 di situ habis ngisi Isra Mi'raj di Kaliwedi. Jenengan tahu pirsa desa Kaliwedi? Nah jenengan ngangguk-ngangguk berarti ngerti ya. Di sana ada desa Kaliwedi jenenge ya. Kaliwedi apa wedi mbuh ya. Pokoknya tulisannya Kaliwedi. Nek pengajian di desa itu undangan di jam 09.00, mulai ini 10:30. Sambutan terus jan nganti wareg aku ya krungone sabetan gitu. Ya dari jam 09.00 nanti jam 10:30 ini sambutan tok. Nah, gitu. Saya naik 10:30 sampai jam 12 kurang seperempat. Ya otomatis lah kalau habis manggung ya otomatis apa itu namanya? Transit, madang lah intinya kayak gitu. Nah, Pak, saya izin mau pulang. Pak, di sana itu angker bla 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 bla. Pak ini ngeden-ngedeni kon aku nginep kono lah. Intinya kayak gitu. Wah, cuek aja, pulang ya pulang kayak gitu ya. Lah pas di tempat yang ditunjukkan itu merinding juga ya Allah. Saya manusia loh ya. Ya. Tapi makhluk yang dideskripsikan orang situ saya nggak lihat. Motor tua, lampunya redup, pateni pisan, mandek kayak gitu. Saya berhenti seperempat jam situ baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan seterusnya. Ya Allah, sambil bergumam sendiri, ya Allah, saya tadi ya dari depan Polres sampai sini ya, tidak merinding ya. Bahkan sejak dari belokan Sampang orang merinding sampai sini kok merinding, ada apa ini sebenarnya? Ya ngomong kayak gitu. Tolonglah, nek sesama makhluk Allah jangan saling mengganggu.
Nek kamu merasa terganggu, kamu mengada-ada, motorku ini tidak pelek racing, peleknya anteng, knalpot anteng, orang berisiki orang ganggu. Kalau aku nggak ganggu kamu, tolong kamu jangan ganggu saya. Sesama makhluk Allah jangan mengganggu. Kamu nggak nampak karena kamu makhluk gaib. Ya ngomong ngono bareng Pak Haji, ngomong kayak gitu bareng. Ono seberapa jam ya di situ, mandek, melayu, sorry yo, mandek. Data empiris loh Pak Slamet, saya butuh di situ. Katanya angkernya tenan apa ora gitu loh Pak Slamet. Maka dindeki seberapa jam. Sampai merinding saya hilang sendiri, saya baru jalan lagi. Nah, dia sebagai makhluk gaib nggak mungkin bisa berbicara dengan saya kan, kecuali izin Allah ya. Ternyata saya nggak bisa jawab. Nek jawab mungkin ya jadi heboh ya Pak Slamet ya. Dan itu bisa saya sampaikan di sini bahwa di sana ada jin kayak gitu. Kalau perlu tanya namanya siapa. Ternyata nggak jawab, sampai merinding saya hilang, saya lanjutkan perjalanan. Gitu loh. Nek mau pakai anekdot, gampang Pak Haji kalau mau pakai anekdot. Kalau ada penampakan, bacakan ayat kursi. Menghilang enggak? Kalau enggak, letakkan ayatnya, lemparkan kursinya Pak. Lemparkan kursinya, aduh. Tadi kan saya udah bacakan ayat kursi, harusnya kamu ngerti. Gitu. Ya di antara kamu ngerti, aku udah demit, aku wong, nggak usah dibacakan ayat kursi gitu loh Pak, maksudnya ya. Gitu. Letakkan ayatnya, lemparkan kursinya. Gitu. Ya itu aja kalau penampakan itu saya baru sekali itu di depan rumah saya itu ya. Ada anjing besar ya. Sementara pintu gerbang dikunci 2 meter, kok bisa lewat kayak gitu. Saya ragu di situ. Ragu kalau itu anjing beneran. Itu memang dikehendaki oleh Allah, makhluk seperti itu ada. Manusia indigo itu memang ada, diciptakan oleh Allah. Gimana? Ada. Dalam tinjauan fikih memang ada. Untuk masalah akidahnya, dia harus tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala indahu mafatihul ghaib. Kita harus percaya bahwa hanya Allah yang memiliki kunci-kunci barang gaib. Ini murid pengajian saya orang Purbalingga, itu punya anak indigo, Pak. Tapi dia teroris kecil, bahasa saya begitu. Kenapa? Statement dia itu bikin ngeri banyak orang. Itu malah ujian bagi bapak ibunya. Oke, Bu, Pak, ada keluarganya di situ. Bu, Pak, kayak sing ngarep liwat-li engko sore mati. Ngomongnya gitu, Chan, kayak gitu kan. Mati tenan ya Allah, mati tenan itu. Kesempatan yang lain ketika dia berangkat ke sekolah, mau dia TK, Bu, itu ya namanya tahu ya anak TK ya, ditunggoni orang tuanya kan. Bu guru itu nanti minggu depan akan masuk rumah sakit, setelah seminggu wafat. Dan seperti yang diucapkan ya. Masuk rumah sakit, seminggu kemudian wafat tenanan, heboh TK di situ ya. Begitu. Akhirnya ibunya malah ekstra hati-hati. Nak, mingkem kayak gitu. Diem. Mana di depan umum tuh kan meneng pokoknya. Itu malah ujian bagi ibunya itu sama bapaknya itu. Ketika ada keluar rumah, plesit, naik motor, naik mobil, arep ngomong kan gitu. Untuk pelampiasannya suruh bisikan ke ibunya, gitu. Bisikan ke bapaknya. Lah nek orang yang di tadi mati krungu, pura stres Pak coba. Itu ujian tersendiri bagi kedua orang tuanya. Seperti itu. Fenomena itu memang ada. Ya. Tapi kalau kita percaya penuh, kita percayanya kepada indigonya Pak, bukan percaya kepada ramalannya. Karena kita tidak boleh percaya kan sama ramalan, benar nggak? Tapi kita hanya percaya anak itu
indigo, titik. Udah. Statementnya jangan dipercaya. Ya memang dunia itu kan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Gimana? Baik, 5 menit lagi. Apa yang disinyalir oleh Rasul zaman dulu itu terbukti juga zaman sekarang, bahwa sebagian umat ini kembali menyembah berhala, kembali yakin kepada hal-hal kayak gitu, hal mistis, dukun dan seterusnya. Kalau zaman Nabi dulu, Rasul pernah bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun lalu percaya apa yang dikatakan dukun, dia telah kafir pada Rasul. Begitu ya. Lah zaman sekarang itu nggak mungkin datang kepada dukun, Pak. Datangnya kepada HP. Kita memanggil lewat kuota, Pak. Nyetel. Bintang Sagittarius, klik. Berarti kita mendatangi dukun. Ya kan Pak Samad? Itu mendatangi dukun, dukun modern jenenge HP. Jangan. Ada koran itu, ada koran, mungkin Pak Eko Pamuji masih ingat ya. Ada koran itu, ada rubrik setiap hari Jumat Sang Pamomong. Berarti Pak Rustam masih ingat itu ya. Dulu ada ya Pak ya, rubrik Sang Pamomong itu ada. Ada ramalan kepisan, kepindo sampai kesedoso ya Pak ya. Nah, ini yang lahir tanggal ini, bulan ini sampai tanggal ini. Asmaranya begini, hari sialnya ini, keuntungannya hari ini, hari mujurnya ini, ada ya. Jenengan ngeklik itu musyrik, jenengan berarti mendatangi dukun. Nah dukun modern itu pakainya kuota internet. Nah dukun lama itu pakai kemenyan. Sekarang udah nggak laku. Makanya Ki Gendeng Pamungkas tobat. Dia menutup praktek perdukunannya ya, tobat, sadar seorang payu, ya, zamannya udah berganti. Dan orang Islam kalau percaya seperti itu sama saja dia balik lagi menyembah berhala. Padahal kita tidak boleh menyembah berhala, kayak gitu. Baik seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.